Harusnya tak ada yang boleh bersedih di antara kita. Karya Eko Setiawan. Lekas pulang, Pras. Ibu terkulai lemas di dipan. Bibirnya tak henti-henti meracaukan namamu. Semakin hari, kondisi ibu semakin buruk. Kesehatannya bisa dikatakan jauh dari kata baik-baik saja. Aku cemas dengan apa yang dirasakan ibu sekarang. Apalagi ketika aku ajak bicara. Beliau sama sekali tidak memberi respon. Satu-satunya kata yang meluncur dari bibirnya adalah namamu. Seperti halnya gelombang metrum yang bergerak berulang secara terus-menerus. Namamu, Pras. Ya, hanya namamu. Aku juga tidak memahami mengapa hanya namamu yang tak henti-henti disebut ibu. Bukan namaku yang tak lain adalah anaknya atau nama orang lain. Apa karena ibu benar-benar mengharap kedatanganmu? Entahlah, aku juga tak mengetahuinya secara pasti. Aku juga tidak bisa menyimpulkan mengapa hal itu bisa terjadi. Tapi kupikir memang ada kaitannya dengan kau yang tak lekas kembali. Tidak lekas pulang dan tidak ke rumah. Menemuiku, menemui ibuku. Aku ingat, dulu, sewaktu kau berangkat dan meninggalkanku, kau menyempatkan datang ke rumah dan berjanji padaku dan tentu juga pada ibuku, bahwa kau akan segera kembali dan akan segera pula menikahiku. Sewaktu kau mengatakan hal itu, apa kau tidak menyadari betapa bunga telah mekar di wajah ibuku? Wajah yang begitu segar dan cerah ketika mendengar ucapanmu, serupa sedang diselimuti embun. Begitu segar, serupa mendapat angin paling baru yang pernah tertiup di muka bumi. Angin yang lama ia tunggu ketika musim panas. Angin yang memukul-mukul wajah ibu dengan lembutnya. Bunga dan angin yang begitu rekah dan bertiup dengan sempurna. Apa kau tidak menyadarinya, Pras? Janjimu untuk pergi dan mengumpulkan bekal untuk kita berumah tangga dan akan lekas kembali untuk meminangku adalah kebahagiaan bagi ibuku, Pras. Sudah lama ia menantikan kedatangan laki-laki yang bersedia untuk menggiring dan mengandangkan darahnya ini, memasukkannya ke dalam sangkar. Sangkar yang ibu sebut dengan pernikahan. Begitu ibu mengibaratkannya. Bukankah kau tahu itu? Ibu ingin aku segera menikah. Katanya, umurku sudah terlampau matang untuk masuk ke dalam sangkar dan hidup bersama laki-laki yang kelak menanggung segala kesedihan dan kebahagiaanku. Sejak pertama kali aku mengenalkanmu pada ibu, hampir setiap hari pula kami membicarakan bagaimana perkembangan dan kelanjutan hubungan kita. Ibu sangat berharap padamu. Bahkan, ia mengatakan padaku bahwa ia akan memasrahkan sepenuhnya diriku padamu. Sebenarnya aku sendiri tidak begitu memahami mengapa ibu bisa seyakin itu padamu. Seyakin itu bahwa kelak kau akan menjadi jodohku. Aku benar-benar tidak memahami cara berpikir ibu. Tapi bagiku, kebahagiaan ibu adalah kebahagiaanku juga. Begitu juga berlaku bagi kesedihannya. Kesedihan ibuku adalah kesedihanku juga. Barangkali juga sebaliknya. Jika kau menganggap aku berlebihan, tentu tak ada salahnya. Aku berani mengatakan itu karena aku yakin bahwa ibu sangat menginginkan aku bahagia. Dan asal kau tahu, kebahagiaan itu adalah bersamamu. Tapi ketika kau tak lekas kembali, ibu mulai meragukan janjimu, Pras. Kau tak segera memberi kabar, bahkan sama sekali tak menghubungiku. Ibu sering menanyakan kabarmu, tapi aku tak bisa berbuat banyak.
tak ada jawaban untuk menyenangkan ibuku. Maka aku putuskan untuk mengirimkan surat ini, Pras, agar aku tahu bagaimana kabarmu sekarang, agar aku dapat menjawab pertanyaan ibu. Ketika keraguan ibu muncul, entah mengapa pula bersamaan dengan adanya beberapa laki-laki yang datang ke rumah. Kau pasti kaget ketika aku tuliskan di sini. Tapi bagiku, memang hal ini penting untuk kusampaikan padamu, agar kau tahu bagaimana aku sekarang. Aku yang masih di sini bersama ibu menunggu kedatanganmu. Begini, Pras. Ibu sebenarnya tidak lagi berharap banyak padamu ketika tak lagi ada kabar darimu. Sehingga ibu menunjukkan gestur kalau ia tak lagi mengharapkan kedatanganmu. Sudah terlampau lama menunggu. Ada batas seseorang untuk menunggu. Ada batas seseorang untuk menunggu. Kata ibu, sebenarnya menunggu itu mudah. Tapi ketika tak ada kepastian, untuk apa kita bersusah payah menunggu? Menunggu tidaklah berjalan satu arah. Bukan hanya untuk orang yang ditinggal saja, namun juga bagi orang yang meninggalkan. Orang yang ditinggalkan harus bersedia menanti dengan sabar. Tapi orang yang meninggalkan juga haruslah memberi kepastian. Itulah hakikat dari sebuah menunggu. Bukankah sabar itu ada batasnya? Begitu kata ibu. Aku tidak pernah berniat untuk membantah apa yang telah dikatakan ibu. Aku tidak akan menyalahkan dan tidak akan pula membenarkan. Sebab jika aku menyalahkan, aku harus punya dasar yang kuat untuk membantah apa yang telah dikatakan ibu. Dan tentu saja aku tidak punya alasan untuk membantah apa yang dikatakannya. Tapi aku juga tidak bisa membenarkan, karena barangkali di lain waktu aku mempunyai pengertian lain tentang apa yang diutarakan ibu. Tapi asal kau tahu, Pras, ibu tidak memaksakan hal itu padaku. Apa yang telah disampaikannya tidak lantas sepenuhnya menekanku. Ternyata ibu hanya menyampaikan tentang apa yang dipikirkannya saja. Namun keputusan tetap diserahkan padaku. Katanya pula, untuk apa ibu maksaku kalau aku tak bahagia? Jadi kebahagiaan bagi ibu haruslah dimiliki tidak hanya satu orang saja. Seperti yang telah kusampaikan sebelumnya, bahwa kebahagiaanku adalah kebahagiaan ibu. Begitu pula sebaliknya. Hal itu kupahami benar-benar ketika kau tahu, Jasuri, tetanggaku yang tak jauh dari rumah dan kau pernah bertemu dengannya. Kau tentu juga ingat ketika kau menyumpah serapai agar dia mati. Ia datang ke rumah, mendatangi ibu. Dan semoga kau tidak gusar membaca ini. Ia melamarku, Pras. Aku kaget bukan main ketika ia mengatakan hal itu langsung pada ibu. Entah apa yang dipikirkan laki-laki mirip berandalan itu. Ia tak hanya datang sekali 2 kali. Tapi yang paling mengagetkan adalah ketika kunjungannya yang entah keberapa, ibu memanggilku dan menanyaiku, bagaimana? Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kepercayaan dan keyakinan ibu pada kehadiran mulai diragukan? Sebuah pertanyaan itulah yang membingungkanku. Mengapa ibu tiba-tiba berpikir demikian? Mengapa pula ibu memanggilku dan menanyakan padaku, dan menyerahkan segala keputusan padaku? Mungkin saat itu ibu memang benar-benar tidak menanggapi tamu yang tak diundang itu, Pras, sehingga lebih menyerahkan segalanya padaku. Namun, aku tak sepenuhnya yakin akan hal itu, sebab barangkali juga ibu benar-benar telah meragukanmu. Ada pula Jatmika, seorang tentara yang badannya tegap, potongan rambutnya cepak, dan kupikir orang semacam itu idaman bagi setiap orang tua agar anak perempuannya dipinang.
Tentu saja, siapa yang tak ingin mendapat masa depan yang terjamin, memperoleh keamanan penuh di zaman yang serba kisruh, juga bersuamikan laki-laki yang sempurna semacam itu. Semua orang tua yang memiliki anak perempuan akan tunduk dan tentu saja tidak akan menolak pinangan seorang tentara, Pras. Pastinya, ibu lagi-lagi memanggilku saat kedatangannya dan kembali mengajukan pertanyaan yang sama. Bagaimana? Tentu kau sudah tahu jawabannya, bukan? Asal kau tahu, Jatmika sering datang ke rumah di sela-sela kehadiran Jasuri. Lebih dari sekali, 2 kali juga bahkan mereka sempat datang di hari yang sama dan hanya selisih jam saja. Tapi akhirnya mereka bertemu juga di saat berkunjung ke rumah. Dan kau tahu sendiri bagaimana pertemuan itu berakhir. Sebuah perkelahian dan kekisruhan yang berakhir ketika ibu mengusir mereka. Namun tak selang berlama, Jasuri ditemukan tak bernyawa di dekat gapura kampung. Pras, dadanya tertembus peluru. Orang-orang tentu menuduh Jatmika sebagai pelakunya. Tapi itu semua tak terbukti. Aku juga tak ingin menuduh siapapun karena memang aku tak mengetahui pembunuhnya secara pasti. Jatmika tak lagi datang ke rumah. Mungkin minggat atau entah pergi kemana. Aku tak mau ambil pusing soal itu. Akan tetapi, yang buruk atas kejadian itu adalah ibu jatuh sakit. Saat ini ibu masih tidak beranjak dari dipannya, Pras. Terus saja memanggil namamu. Barangkali ibu terkejut akan kejadian itu. Barangkali pula ia benar-benar menantikanmu. Sampai sini, kuharap kau dapat memahaminya, Pras. Lekas pulang. Temui ibu dan tepati janjimu. Jika memang kau tak bisa menepati janjimu, paling tidak kau memberi kabar kepada kami, Pras. Itulah yang kutunggu. Belum selesai kutulis surat itu. Ibu yang sebelumnya sakit tiba-tiba berdiri dan bersandar pada pintu kamarku. Duk, Cah Ayu, itu siapa yang datang? Tanya ibu dengan suara parau. Ibu sudah sembuh? Aku memandangnya tak percaya. Air mataku mendesakkan hampir tumpah. Aku lantas berdiri menghampiri ibu. Itu siapa yang datang, Duk? Aku dan ibu bergegas menuju pintu. Pintu kubuka. Terlihat Mas Pras dan seorang wanita.